The Offspring mungkin adalah band punk sosial klasik tahun 1990-an, selamat dari adegan hardcore 1980-an yang mengubah diri mereka untuk era alt rock yang lebih berat. Dexter Holland and Noodles telah menggebrak di kancah Orange Country sejak pertengahan 80-an, mengadopsi nama The Offspring sebagai line-up band yang menguat menjelang akhir dekade. Kelompok ini merilis album kedua mereka berjudul Ignition yang dirilis di Epitaph pada tahun 1992, tetapi album Smash tahun 1994 dan single yang menyertainya berjudul Come Out and Play dan Self-Esteem yang mendorong band menuju kesuksesan nasional blockbuster. Tak lama kemudian Offspring membuat lompatan ke label besar dan melanjutkan serangkaian hit alt rock satir seperti Pretty Fly for a White Guy dan Why Don't You Get a Job, yang membuat grup ini tetap berada di arus utama hard rock sepanjang tahun 2000-an. Lalu pada awal tahun 2010, The Offspring telah mengalami beberapa perubahan keanggotaan, gejolak pertama yang akan berlangsung selama satu dekade yang ditandai dengan pertempuran dengan perusahaan rekaman. Keturunan Parubaya muncul kembali pada tahun 2021 dengan album Let the Bad Times Roll, album pertama mereka sejak Days Go By tahun 2012. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. Menampilkan Dexter Holland, gitaris Kevin Noodles Wasserman, basis Greg Crisel, dan drummer Ron Welty, The Offspring merilis album debut self-titled mereka pada tahun 1989. 4 tahun kemudian album kedua mereka berjudul Ignition menjadi hit underground, mengatur panggung untuk kesuksesan keseluruhan album Smash tahun 1994. Dengan suara mirip Nirvana, lagu Come Out and Play single pertama dari album menjadi hit MTV pada musim panas 1994, yang membuka jalan menuju kesuksesan radio. The Offspring dimainkan di stasiun rock alternatif dan album, menegaskan daya tarik mereka yang luas. Kemudian lagu Self-Esteem single kedua mereka mengikuti formula syair lembut atau paduan suara keras yang sama dan bertahan di tangga lagu hampir 2 kali lebih lama dari Come Out and Play. Grup ini mendapat tawaran dari label besar namun memilih untuk tetap bersama Epitaph. Meskipun mereka dapat bermain di arena di Amerika Serikat, kesuksesan mereka tidak diterjemahkan di luar negeri. Namun demikian, popularitas band ini terus tumbuh di Amerika karena lagu Gotta Get Away menjadi hit radio dan MTV di awal tahun 1995. The Offspring kemudian merekam versi Smash It Up milik Damned untuk soundtrack Batman Forever di musim panas. Tahun itu membuat grup di tangga lagu saat anggota band mengerjakan album ketiga mereka. Setelah perang penawaran yang berkepanjangan dan banyak pencarian jiwa, Offspring memutuskan untuk meninggalkan Epitaph Records pada tahun 1996 untuk Columbia Records. Langkah ini sangat kontroversial dalam komunitas punk dan banyak artis di daftar Epitaph, termasuk Pennywise dan sang pemilik Brett Gurewitz mengkritik band. Setelah banyak penundaan, Offspring akhirnya merilis debut Columbia mereka yaitu Is Nigh on the Hombre, pada bulan Februari tahun 1997. Harapan untuk rekor itu tinggi dan memang menerima ulasan yang baik, tetapi Is Nigh on the Hombre gagal menjadi hit crossover di tingkat Smash, dan grup juga kehilangan sebagian besar penonton hardcore punk karena status label besar album. Lalu album Americana mengikuti pada tahun 1998, mencetak hit berjudul Pretty Fly for a White Guy pada pertengahan 2000. Offspring menjadi berita utama kontroversial dengan keputusan mereka untuk menawarkan Konspirasi 1 secara gratis di internet sebelum tanggal rilis awal November. Lalu Sony Music tidak mematuhi langkah tersebut dan mengancam akan menuntut sehingga band ini membatalkan rencana untuk merilis album dengan cara tersebut. Single individu bagaimanapun tersedia di situs resmi band dan situs terkait musik lainnya seperti MTV Online. Singkat cerita, The Offspring kembali pada tahun 2003 dengan album Splinter. Album ini dirilis melalui Columbia, dan membuktikan bahwa pelanggaran band terhadap bisnis rekaman tidak membuat label besar terpuruk. Lagu ini juga menampilkan single berjudul Hit That, yang kembali ke nuansa referensi pop yang menyanjung dari lagu Pretty Fly. The Offspring berkeliling dunia untuk mendukung Splinter, dan dalam prosesnya mereka mencapai hampir setiap benua setidaknya sekali. Lalu mereka kembali pada Juni tahun 2005 dengan set paling hits selain hit utama mereka, itu termasuk lagu baru berjudul Chan Repeat. Pada tahun 2008, setelah beberapa penundaan, band ini merilis rilisan studio pertamanya dalam 4,5 tahun berjudul Rise and Fall yang sangat dinanti. Saat melakukan tur, Offspring mulai bekerja menulis materi baru dan merekam ketika mereka bisa.
Setelah 3 tahun bekerja, album ke-9 mereka yaitu Days Go By tiba pada musim panas 2012. The Offspring kemudian memasuki periode tur, rekaman, dan perubahan line-up yang diperpanjang serta berjuang melawan label rekaman mereka. Lalu Summer National, sebuah EP digital sampul, muncul pada tahun 2014. Tahun yang sama mereka menegosiasikan kesepakatan untuk hak atas musik yang mereka buat di Columbia pada tahun 2016. Mereka menjual master ini dan semua hak penerbitan mereka ke Round Hill. Kemudian The Offspring mulai mengerjakan album baru dengan sungguh-sungguh pada tahun 2018, dan bersatu kembali dengan produser Bob Rock. Let the Bad Times Roll yang dihasilkan muncul di Concord pada musim semi 2021, dan rilisnya tertunda karena pandemi COVID-19.